أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, badan ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada kita semua sehingga kita bisa berhadir di salah satu di antara rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di masjid ini berdasarkan niat yang ikhlas, hanya ingin mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah taala kembali kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu membaca hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya yaitu Riyadhus Shalihin. Dan kita kemarin telah mulai membaca hadis dari Abdullah ibn Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berangkat dari Tabuk menuju Madinah, dikatakan bahwasanya tempat yang pertama kali didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sampai di Madinah adalah masjid. Maka ketika itulah berombong-rombong kaum muslimin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang tidak mengikuti perang Tabuk, mereka menyampaikan alasan mereka. Mereka meminta maaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi memberikan maaf untuk mereka. Kemudian Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, ketika aku berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku pun mengucapkan salam kepada beliau, tabassama tabassumal mughdabi, maka Nabi sallallahu tersenyum seperti tersenyumnya orang yang sedang marah. Thumma qala, kemudian Nabi berkata, ta'ad, kemarilah engkau. Faji'tu amshi hatta jalastu baina yadayhi, maka aku pun datang mendekat kepada Nabi SAW dan aku pun duduk di hadapan beliau. Faqala li, maka Nabi berkata kepadaku, ma khallafak, apa yang menyebabkan engkau tidak ikut? Apa yang menyebabkan engkau tidak ikut perang Tabuk? Alam takun qad ibta'ta dhahrak, bukankah engkau telah membeli tungganganmu? Qala, Ka'ab bin Malik berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni wallahi law jalastu 'inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruju min sakhatihi bi'udhrin laqad u'titu jadala. Wahai Rasulullah, demi Allah, kalau aku duduk di hadapan selain engkau dari penduduk dunia ini,
maka tentu aku akan bisa keluar dari kemarahan orang tersebut menyampaikan uzur. Kata Ka'ab bin Malik, kalaulah di hadapanku ini wahai Rasulullah bukan engkau, selain engkau di hadapanku ini, maka aku akan pandai menyampaikan uzur. Aku akan meminta maaf. Kemudian beliau mengatakan, laqad u'titu jadala. Aku ini wahai Rasulullah adalah orang yang diberikan anugerah oleh Allah pandai berargumentasi, pandai berbicara. Kemudian beliau mengatakan, lakinni wallahi laqad alimtu la in haddathtuka al-yawma bi hadithi kadhibin tarda bihi anni la yushikanna Allahu yuskhituka alayya. Akan tetapi demi Allah, aku sungguh mengetahui apabila aku berbicara kepadamu hari ini dengan pembicaraan yang dusta, engkau ridha kepadaku, aku khawatir jangan-jangan nanti Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan engkau marah kepadamu jikalau engkau tahu itu adalah kedustaan. Wa in haddathtuka bi hadithi, atau in haddathtuka haditha sidqin tajidu alayya fihi inni la arju fihi uqballahi azza wa jalla. Kemudian Ka'ab bin Malik berkata, dan jikalau aku berbicara kepadamu sekarang dengan pembicaraan yang jujur, engkau akan marah kepadaku. Rasulullah, engkau akan marah kepadaku. Namun sesungguhnya aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kesudahan yang baik. Aku berharap kepada Allah kesudahan yang baik. Wallahi, demi Allah, ma kana li min udhrin, demi Allah aku tak punya alasan apapun wahai Rasulullah. Wallahi ma kuntu qad aqwa wala aysara minni hina takhallaftu anka. Demi Allah, aku tidaklah lebih kuat dan lebih mudah urusan, lebih lapang urusanku tatkala dibandingkan tatkala aku tidak ikut berperang. Maknanya apa? Ketika aku tak ikut perang Tabuk, wahai Rasulullah, keadaanku sangat lapang. Aku dalam kondisi prima, sangat kuat. Namun aku tak ada alasan. Aku tak ada uzur, kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala. Maka beliau kembali bercerita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Amma hadza faqad sadaqa," kata Nabi. Adapun ini maka dia jujur. Ini maksudnya Ka'ab bin Malik. Adapun orang ini maka dia jujur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqum, maka berdirilah engkau, hatta yaqdiyallahu fik, sampai Allah taala menetapkan keputusan itu. Sampai Allah taala menetapkan keputusan itu. Wasara rijalun min Bani Salamah. Kemudian orang-orang dari Bani Salamah pun berjalan. Dia menghampiriku. Kemudian mereka berkata kepadaku, wallahi, demi Allah, ma alimnaka aznabta dzamban qabla hadha. Orang-orang dari Bani Salimah ini mengatakan, wahai Ka'ab bin Malik, demi Allah, engkau sebelum ini tak pernah melakukan dosa. Tak pernah melakukan dosa seperti ini. Laqad ajazta fi an alla takuna i'tadharta ila Rasulillah bima i'tadhara ilaihi al-mukhallafun. Kenapa engkau tidak bisa meminta maaf kepada Nabi, memberikan alasan kepada Nabi sebagaimana orang-orang lain memberikan alasan kepada Nabi? Kata orang-orang dari Bani Salimah, faqad kana kafika dhanbak istighfaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cukup bagimu ketika engkau meminta maaf, memberikan uzur, kemudian Nabi beristighfar kepada Allah Ta'ala, maka itu cukup bagimu, kata orang-orang dari Bani Salimah. Kemudian Ka'ab bin Malik kembali bercerita, fa wallahi, demi Allah, ma zalu yu'annibunani hatta aradtu an arji'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ukadziba nafsi. Demi Allah, mereka senantiasa
yakni merayuku, memotivasiku untuk kembali datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang lagi kepada Nabi untuk menyampaikan uzur berdusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qultu lahum, kemudian aku berkata kepada mereka, kata Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik berkata kepada orang-orang dari Bani Salimah, beliau mengatakan, hal laqiya hadza ma'i min ahad, apakah ada orang yang sama sepertiku yang jujur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyatakan bahwasanya dia tak ikut berperang, tak ada alasan apa-apa, tak ada uzur baginya. Adakah orang yang semisal denganku, kata Ka'ab bin Malik. Faqalu, maka orang-orang dari Bani Salimah mengatakan, na'am, iya ada. Laqiyahu ma'aka rajulani qala mithla ma qulta, ada dua orang lelaki yang mengatakan sebagaimana apa yang kau katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qila lahumma mithla ma qila lah, kemudian Nabi berkata kepada dua orang ini sebagaimana Nabi berkata kepadamu, berdirilah, pergilah sampai Allah Ta'ala memberikan keputusan untuk kalian. Itu kata Nabi untuk Ka'ab bin Malik dan dua orang ini. Fakultu, maka aku berkata, kata Ka'ab bin Malik, man huma, siapa dua orang itu? Siapa dua orang itu? Maka mereka mengatakan, Murarah ibnu Rabi', ya, Al-Amri, Murarah ibnu Rabi' Al-Amri wa Hilal bin Umayyah. Dua orang, ya, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Dua orang ini juga jujur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, maka dia kembali berkata, fadzakaru li rajulaini qad syahida badran fihima uswah. Maka dua lelaki ini adalah orang yang mengikuti perang Badar. Berarti ya, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah adalah dua orang sahabat yang ikut perang Badar. Maka mereka berdua adalah teladan bagiku, kata Ka'ab. Kemudian hina dzakaruhuma li, ketika mereka ini orang-orang dari Bani Salimah menyebutkan dua orang ini, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah, wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina ayyuha thalathatu min baini man takhallafa. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang siapapun untuk berbicara kepada kami. Tiga orang ini Nabi katakan tidak ada yang boleh berbicara kepada tiga orang ini, Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Tiga orang ini diboikot di kota Madinah. Tak ada satupun orang yang berbicara kepada tiga orang ini. Kemudian fajtanaban nas, maka manusia pun mengasingkan kami. Kami pun juga mengasingkan manusia, tak mau bergaul dengan manusia karena sudah diboikot. Au qala taghayyaru lana, kata Ka'ab bin Malik, mereka pun mulai berubah sikapnya kepada kami. Yang awalnya bertegur sapa, mulai dari saat itu Nabi melarang tidak ada yang boleh berbicara kepada tiga orang ini, Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Nanti Allah Ta'ala akan turunkan ayat terkait dengan taubat mereka bertiga ini. Kemudian kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hatta tanakkarat li fi nafsi al-ard, sampai aku merasa ya tempat yang aku tinggalkan ini adalah tempat yang asing, bukan Madinah yang seperti biasa, menjadi negeri yang asing bagiku. Fama hiya bil ardi lati a'rif, maka Madinah ini tidak seperti yang aku ketahui biasanya. Falabithna ala dzalika 50 lailah, maka 50 hari lamanya, 50 hari 50 malam tak ada orang yang mengajak kami bicara. Kalau kami bicara kepadanya, dia tak jawab.
mengucapkan salam kepada orang yang ada di Madinah, orang tak mau jawab salam. Berapa? 50 hari lamanya mereka diboikot oleh Nabi dan para sahabat yang ada di Madinah. Kemudian kemudian dikatakan fa'amma sahibaya fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabkiyan. Adapun dua orang sahabatku, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah, mereka berdua berdiam diri di rumah sambil menangis. Ya, menangisi keadaan. 50 hari tidak ada orang yang ngomong dengan kita, itu berat sekali, Pak. Kisilih kok, Pak. Kisilih, Pak. Apalagi Madinah yang hidup semuanya adalah orang-orang baik. Kisilih kok kalau WhatsApp orang, kemudian orang nyubung mukunya. Wajah mengecek tidak didengar. Seminggu kuliah dibuat orang kayak gitu ya. Mungkin wajah bercakap orang itu sudah, ya kan? Mengecek pakainya kini gua, nyubung muku. Elok orang mengecek tidak nyucuhan dah. Seminggu nyumpah baik kayak gitu itu darah lah di bos emosi, Pak. Ini Ka'ab bin Malik, ya, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah selama 50 hari tak ada seorang pun yang mengajak mereka berbicara, tidak ada seorang pun mengajak mereka berbicara. Kemudian Bapak dan Ibu rahimani wa rahmatullah, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah tidak kuat, tidak sanggup untuk keluar rumah. Mereka berdua menangis di rumah, ya. Kemudian wa amma ana, kata Ka'ab bin Malik, adapun saya fakuntu asyabbal qaum, saya adalah di antara tiga ini saya yang paling muda, ya, wa ajladahum, dan saya yang paling kuat. Fakuntu akhruju fa ashhadu as-salata ma'al muslimin wa atufu fil aswaqi wa la yukallimuni ahad. Maka aku biasa solat di masjid Nabi, ya, bersolat bersama Nabi. Kemudian aku keliling pasar dan tak seorang pun yang mengajak aku berbicara. Kata Ka'ab bin Malik. Wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa usallimu alaihi. Kemudian aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ucapkan salam kepadanya. Wa huwa fi majlisihi ba'da salat. Nabi ketika itu sedang di tempat duduknya setelah melaksanakan salat. Faqulu fi nafsi, maka aku berkata pada diriku, ini kata Ka'ab bin Malik, hal harraka syafatayhi bi raddis salam am la? Apakah Nabi menggerakkan bibirnya untuk menjawab salamku atau tidak? Thumma usalli qariban minhu wa usariquhu an-nazar. Kemudian aku salat dekat dengan Nabi. Kemudian aku curi pandangan melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza aqbaltu ala salati nadhara ilayka. Ketika aku mulai salat, Nabi lihat. Wa idza iltafattu nahwahu a'rada anni. Kalau aku melihat kepada Nabi, Nabi berpaling. Hatta idza tala dhalika alayya min jafwatil muslimin masyaitu hatta tasawwartu jidara haiti Abi Qatadah. Sampai berlalulah masa demikian, kaum muslimin bersikap kaku kepadaku, tidak mengajak bicara, tidak bertutur sapa, tidak ada yang mau bergaul, tidak ada yang mau berinteraksi. Kemudian aku pun berjalan di salah satu kebun, ya, milik Abi Qatadah radhiyallahu taala. Wa huwa ibnu ammi. Abu Qatadah ini adalah anak dari pamanku. Wa ahabbun nasi ilai, dan ia adalah orang yang paling aku cintai, Abu Qatadah. Fasallamtu alaihi. Kemudian aku mengucapkan salam kepada Abu Qatadah. Fa wallahi ma radda alaihi salam. Demi Allah, Abu Qatadah tidak jawab salam. Tidak jawab salam. Faqultu lahu. Maka aku berkata kepada Abu Qatadah, ya Abu Qatadah, anshuduka billah. Wahai Abu Qatadah, aku bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan. Hal ta'lamuni
hal ta'lamuni uhibbullaha wa rasulah, bukankah engkau tahu aku mencintai Allah dan Rasulnya? Kata Ka'ab bin Malik kepada Abu Qatadah. Fasakata, Abu Qatadah diam, tidak sepatah kata pun diucapkan oleh Abu Qatadah. Perintah Nabi SAW. Nabi merintahkan apa? Tidak ada seorang pun yang boleh berbicara kepada tiga orang ini. Abu Qatadah ketika ditanya oleh Ka'ab bin Malik, wahai Abu Qatadah, engkau kan tahu aku ini cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Maka Abu Qatadah diam. Fa'udtu fanashadtu fasakat. Aku ulang dan aku kembali bersumpah, namun dia tetap diam. Fa'udtu fanashadtu, kemudian aku ulang lagi dan aku bersumpah kembali. Faqal, maka Abu Qatadah berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Fafadat ainai, maka Ka'ab bin Malik mengatakan, maka aku pun ketika itu menangis. Orang yang paling dicintai Abu Qatadah. Kemudian selama ini orang faham. Buktinya apa? Ketika ada seseorang mengatakan, ketika Nabi baru sampai di Tabuk, Nabi cek pasukan. Kemudian Nabi bertanya, mana Ka'ab bin Malik? Ada seorang mengatakan, Ka'ab bin Malik ini, wahai Rasulullah, dia tertipu dengan kesenangan hidup, dia tidak mau berangkat. Maka dibantah oleh Hudzaifah radhiyallahu taala. Ka'ab bin Malik yang kami kenal, ya, dia adalah orang yang baik. Maka ketika Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu mendengar jawaban dari Abu Qatadah, maka beliau pun menangis. Wa tawallaitu hatta tasawwartul jidar. Kemudian aku berjalan meninggalkan kebun daripada Abu Qatadah radhiyallahu taala. Fabaina ana amshi fi suqil Madinah, ketika aku berjalan di pasar Madinah, idza nabatiyyun min nabati ahli Syam mimman qadima bit ta'am yabi'uhu bil Madinah yaqul, ternyata ada petani, ya, di antara petani dari penduduk Syam yang biasanya dia datang ke Madinah membawa bahan baku makanan yang mau dia jual di Madinah. Kemudian petani dari Syam ini berkata, man yadullu ala Ka'ab bin Malik, siapa yang bisa menunjukkanku kepada Ka'ab bin Malik? Kata petani dari Syam ini, fatafiqan nas yushiruna lahu ilayya hatta ja'ani. Kemudian orang-orang yang ada di pasar, ya, memberikan isyarat, tunjuk Ka'ab bin Malik. Akhirnya apa? Akhirnya petani ini dari penduduk Syam ini, dia mendatangiku, kata Ka'ab bin Malik. Fadafa'a ilayya kitaban min Malik Ghassan. Kemudian petani ini memberikan surat dari Raja Ghassan. Wa kuntu katiba, dan aku adalah orang yang pandai menulis dan pandai membaca. Faqara'tuhu fa idza fi, aku baca surat dari Raja Ghassan ini. Ternyata di dalam surat tersebut, amma ba'du, adapun setelah itu, fa innahu qad balaghana anna sahibaka qad jafaka. Wahai Ka'ab bin Malik, telah sampai kabar kepada kami di Ghassan ini bahwasanya, ya, sahabatmu yaitu Nabi telah berlaku kaku kepadamu, mengabaikan, cuek kepadamu, tidak menghiraukanmu. Walam yaj'alka Allahu bidari hawanin wala madhi'ah. Wahai Ka'ab bin Malik, Allah tidak menjadikan engkau di tempat yang engkau sia-siakan. Falhaq bina nusawik, kemarilah ke Ghassan, kami akan jamu engkau, kami akan hormati engkau. Godaan lagi, godaan. Kemudian kata Ka'ab bin Malik, faqultu hina qara'tuha, maka ketika aku membaca surat dari Raja Ghassan ini, wa hadhihi aidan min al-bala'ah, surat ini juga berupa ujian. Sudah 50 hari diboikot, orang tak mau mengajak bicara, kemudian tiba-tiba datang surat. Contohnya wak siapa? Wak si kuki sini, wak pengurus masjid misalnya. Dimusuhi, ditentang, tidak ada orang yang mengajak kita bicara. Kemudian kehormatan kita dicabik-cabik di sini. Tahu-tahu datang surat dari kawan.
pindahlah kemari. Akhirnya kira nan kawak kerajaan, ya pindah langsung. Ya bu ya, pindah langsung. Mengapa di situ? Tidak dianggap. Maka kata Ka'b bin Malik, aku ujian loh kuat. Kemudian beliau mengatakan, fatayammamtu biha tanur fasajartuha. Kemudian aku hidupkan api dan aku bakar surat tadi. Nah kalau lama-lama dibaca sekali dua kali akhirnya nanti terbawa perasaan, akhirnya apa? Memang pindah. Maka Ka'b bin Malik radhiyallahu ta'ala tidak mau mengulang-ulang baca surat ini. Ketika beliau baca, oh ini musibah, ini ujian lagi. Beliau hidupkan api, kemudian beliau bakar. Hatta idza madat 40 minal 50, sehingga berlalu 40 hari dari 50 hari kami diboikot ini, 40 hari berlalu. Wastalbathal wahyu idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tini. Wahyu pun belum turun ya terkait perkara aku ini, wahyu belum turun. Dah 40 hari diboikot, belum ada tanda-tanda wahyu akan turun. Allah memberikan keputusan. Rasulullah mengutus seseorang untuk datang kepadaku. Faqad, maka utusan Nabi tadi berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'atak. Wahai Ka'b bin Malik, Nabi memerintahkan kepadamu agar engkau menjauhi istrimu. Fakultu, maka aku berkata kepada utusan Nabi ini, utalliquha amadha af'al. Apakah aku ceraikan istriku ini atau bagaimana maksudnya? Maka utusan tersebut mengatakan, la bal i'tazilha fala taqrabannaha. Tidak perlu kau ceraikan, hanya saja engkau berpisah dengannya. Ya, engkau tak boleh berhubungan dengannya, berkomunikasi, berhubungan suami istri tidak boleh. Kau pisah dengan istrimu untuk sementara. Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa arsala ila sahibayya bimithli dzalik. Dan diutus juga kepada Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi' demikian juga. Diutus orang untuk menyampaikan itu kepada tiga orang ini. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ketika utusan Nabi SAW tadi menyampaikan kabar itu, istri dari Hilal bin Umayyah datang kepada Nabi SAW. Kemudian beliau, ini istri Hilal bin Umayyah ini berkata, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, inna Hilal bin Umayyah shaykhun dha'i'un laisa lahu khadim. Wahai Rasulullah, Hilal bin Umayyah ini adalah seorang yang tua yang tak ada orang mengurusinya. Fahal takrahu an akhdumahu? Apakah engkau melarang aku untuk membantunya? Maka Nabi katakan, tidak, aku tidak larang. Walakin la yaqrabannaki, akan tapi jangan dia menggaulimu. Kata Nabi kepada istri Hilal bin Umayyah, engkau membantu silahkan, tapi jangan dia mendekatimu. Maksudnya apa? Jangan dia menggaulimu. Faqalat, maka istri Hilal bin Umayyah berkata, innahu wallah, sesungguhnya dia wahai Rasulullah, demi Allah, ma bihi min harakatin ila syai', dia tidak ada syahwat apapun. Wallahi, demi Allah, ma zala yabki mundu kana min amrih, sejak engkau awal memboikotnya sampai sekarang dia masih menangis 40 hari lamanya. Tidak ada keinginan untuk melakukan apa-apa, kata istrinya. Hilal bin Umayyah ini tidak ada keinginan untuk menggauli istrinya, untuk bersenang-senang, tidak ada. 40 hari mulai dari hari pertama diboikot sampai ke hari ke-40, sampai hari ke-40 menangis terus Hilal bin Umayyah radhiyallahu taala anhu. Kemudian faqala li ba'du ahli, kemudian Ka'b bin Malik berkata, maka sebagian keluarga aku mencoba untuk memberikan masukan kepadaku. Lau ista'dzanta Rasulullah fi imra'ati,
wahai Ka'ab bin Malik, coba engkau minta izin juga kepada Nabi agar istrimu bisa menemanimu di rumah, sebagaimana istri Hilal bin Umayyah minta izin kepada Nabi. Istri Hilal bin Umayyah kan minta izin tadi kepada Nabi, Rasulullah, aku ingin membantu Hilal bin Umayyah, diizinkan oleh Nabi. Kemudian keluarga Ka'ab bin Malik pun mencoba untuk memberikan usulan, wahai Ka'ab bin Malik, coba engkau minta izin juga kepada Nabi agar istrimu tetap bersamamu di rumah. Apa kata Ka'ab bin Malik? Fakultu, aku berkata, la asta'adzinu fiha Rasulullah, aku tidak akan minta izin kepada Rasulullah SAW. Wa ma yudrini madza yaqulu Rasulullah, dan aku tidak tahu kalau aku minta izin apa sekiranya yang akan dikatakan oleh Rasulullah apabila aku minta izin, sementara aku adalah seorang pemuda. Kalau Hilal bin Umayyah tadi alasannya Syekhun Dhaya, dia adalah lelaki tua yang tidak ada orang mengurusinya. Sementara aku, kata Ka'ab bin Malik, adalah seorang pemuda, bisa ngurus diri sendiri. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, falabitha bidzalika 10 layalin, kemudian 10 hari lamanya, 40, 10 hari, di totalnya 50 kan. Falabitha bidzalika 10 layalin, maka itu aku lalui, ini tinggal di rumah sendirian tanpa seorang istri selama 10 malam, 10 hari 10 malam. Fakamula lana 50 lailatan, maka genaplah kami di boikot selama 50 hari dan 50 malam. Thumma sallaitu salat al-fajri sabaha 50 lailah, kemudian di hari yang ke-50 aku melaksanakan salat subuh ala dhahri baitin min buyutina, ya, di rumah kami. Aku melaksanakan salat subuh di rumah kami. Fabaina ana jalisun 'ala al-hal allati dzakara Allah Ta'ala minna qad dhaqat 'alayya nafsi, ketika aku baina ana jalisun 'ala al-hal, ketika aku duduk ya pada keadaan allati dzakara Allah Ta'ala minna, yang Allah Ta'ala menyebutkan kami dalam Al-Qur'an. Allah sebutkan apa yang kami alami, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Qad dhaqat 'alayya nafsi, jiwaku sempit rasanya, kata Ka'ab bin Malik. Wa dhaqat 'alayya al-ardu bima rahabat, bumi yang luas ini menjadi sempit bagi kami. Sami'tu sauta sarikhin, ketika memang diri ini sudah sangat sedih, ya kan, 50 hari lamanya. Kemudian Madinah yang begitu indah awalnya menjadi tempat yang sangat asing. Bumi yang begitu luas terasa sempit, seolah-olah awak saya dan duit, awak seorang saya tinggal di dunia. Disepuh fulan tidak menjawab, disepuh fulan tidak menjawab. Kan sebatang kara awak di dunia. Contohnya kalau abang saya tinggal di Bukit Sileh, cik abang seorang saya tinggal. Salaweh ke Bukit Sileh, awak saya seorang tinggal. Kira-kira keinginan sudah boleh mati je lah, kan itu nak. Nah, jadi Bukit Sileh ke seorang, awak seorang je tinggal, yang lain tak ada, mesti bosan lah hidup kan. Maka itu pula yang dialami oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala. Sempit dada, Madinah yang luas terasa sempit. Ketika kami dalam keadaan seperti itu, maka aku mendengar suara orang yang berteriak, yang mana teriakannya itu sangat cepat sampai, sangat kencang suaranya. Fayaqulu bi'ala sautihi, orang tadi berucap dengan suara yang sangat keras, suara yang sangat keras. Ya Ka'ab ibn Malik, wahai Ka'ab bin Malik, abshir, bergembiralah. Kata lelaki tadi, orang yang berteriak tadi mengatakan, wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Maka Ka'ab faham bahwasanya ayat Al-Quran telah turun memutuskan perkara mereka,
fakharartu sajida. Maka ketika aku mendengar suara tersebut, wahai Ka'b bin Malik, berbahagialah, aku pun langsung sujud. Wa araftu annahu qad jaa farajun, dan aku mengetahui sungguh jalan keluar itu telah datang, solusi itu telah datang. Fa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa bi taubatillahi azza wa jalla alaina hina shalla salat al-fajr fadhahaba an-nasu yubashshirunana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan di kota Madinah, ya, mengumumkan bahwasanya Allah telah menerima taubat kami bertiga. Nabi umumkan itu setelah melaksanakan salat subuh. Maka penduduk Madinah pun menghampiri kami, ya, dan mengucapkan selamat kepada kami. Fadhahaba qibala sahibayya mubashshirun. Kemudian orang-orang yang ada di Madinah datang kepada dua sahabat, ya, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi'. Mereka memberikan kabar gembira. Wa raqadha rijalun ilayya farasa. Ada orang yang agar cepat sampai kepadaku, dia tunggang kudanya untuk mengucapkan selamat kepadaku. Wa sa'a sa'in, ada orang yang berlari, ya, ada orang yang berlari min aslama qibali wa awfa 'ala al-jabal wa kana as-sautu asra'a min al-fars. Dan suara di kota Madinah ketika itu menggema mengucapkan selamat kepada mereka bertiga karena taubat mereka telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah adzan. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali bacaan hadis yang panjang dari Ka'b bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ka'b bin Malik mengatakan, tatkala di hari yang ke-50 di waktu subuhnya, ketika aku salat di rumahku, maka terdengarlah suara, ya, dari luar menyampaikan, ya Ka'b bin Malik absyir, wahai Ka'b bin Malik, bergembiralah. Maka seketika itu beliau radhiyallahu ta'ala anhu sujud, dan beliau memahami bahwasanya ketetapan telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para sahabat yang ada di Madinah pun memberikan ucapan selamat kepada Ka'b bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi' radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, falamma ja'ani alladhi sami'tu sautahu yubashshiruni, ketika datang kepadaku orang yang menyampaikan kabar tersebut, ini suara di luar tadi yang mengatakan absyir, datang orang itu kepadaku, naza'tu lahu thawbai fakasautuhuma iyyahu bibisharati, maka aku lepaskan bajuku dan aku pakaikan baju itu kepadanya. Wallahi, demi Allah, ma amliku ghairahuma yawma idzin, demi Allah aku tidak memiliki kecuali hanya dua ini saja ketika itu. Kemudian wasta'artu thawbaini, kemudian aku pinjam dua helai kain, dua pakaian. Falabistuhuma, kemudian aku kenakan kedua pakaian tersebut. Wantalaqtu ata'ammamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Kemudian aku pun berjalan menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika itu di mana? Di masjid. Yatalaqqanin nasu fawjan yuhanni'unani bit-taubati. Kemudian manusia pun ketika aku berjalan dari rumahku menuju masjid, manusia berbondong-bondong menghampiriku dan mereka mengucapkan selamat atas diterimanya taubatmu. Yaquluna li, mereka berkata, litahnaka taubatullahi alaik hatta dakhaltul masjid. Selamat, Allah Ta'ala menerima taubatmu sampai aku pun masuk ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan para sahabat ada di sekeliling Nabi. Faqama Talhatu ibnu Ubaidillah, maka berdirilah Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Yuharwilu hatta safahani wa hanna'ani. Maka Talhah bin Ubaidillah pun berlari sampai dia menjabat tanganku, kemudian dia pun mengucapkan selamat. Wallahi ma qama rajulun minal muhajirin ghairah, demi Allah tidaklah seorang dari kalangan muhajirin berdiri selain daripada Talhah bin Ubaidillah. Fakana Ka'ab la yansaha li Talhah. Qala Ka'ab, maka Ka'ab bin Malik tidak pernah melupakan momen ini. Tatkala taubatnya diterima, kemudian Talhah bin Ubaidillah menghampirinya, berlari menghampiri Ka'ab bin Malik, kemudian merangkul Ka'ab bin Malik dan mengucapkan selamat. Berkata Ka'ab, falamma sallamtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala wa huwa yabruqu wajhuhu min as-surur. Nabi berkata, dan nampak di wajah Nabi ada kebahagiaan. Nampak di wajah Nabi ada cahaya kebahagiaan. Kemudian Nabi berkata, abshir bi khairi yaumin marra 'alaika mudh waladatka ummuk. Bergembiralah wahai Ka'ab bin Malik dengan hari ini, dengan kebaikan yang ada pada hari, atau bergembiralah dengan kebaikan hari yang marra alaika, yang tidak ada hari lebih baik daripada ini sejak engkau dilahirkan. Tidak ada hari yang lebih baik daripada ini sejak engkau dilahirkan. Ini adalah hari yang paling baik dalam masa hidupmu. Faqultu, maka aku berkata kepada Rasulullah, amin indika ya Rasulullah, amin indillah. Wahai Rasulullah, ini berita taubatku ini dari engkau atau dari Allah? Dari sisi engkau atau dari sisi Allah wahai Rasulullah? Qala, maka Nabi berkata, la bal min indillah. Tidak dari sisiku, kan tetapi taubat engkau ini adalah dari sisi Allah Ta'ala. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra istanara wajhuhu hatta ka'anna wajhahu qita'u qamarin. Rasulullah SAW apabila bahagia, apabila senang, maka nampak pada wajah Rasulullah SAW bercahaya seperti cahayanya rembulan. Nampak Nabi bahagia dengan taubatnya Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabat yang lain. Wa kunna na'rifu dzalika minhu, dan kami mengetahui itu dari wajah Nabi SAW. Falamma jalastu baina yadayhi, ketika aku telah duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna min taubati an akhli'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulih. Sesungguhnya di antara bentuk taubatku wahai Rasulullah, aku sedekahkan hartaku kepada Allah dan kepada Rasul. Aku keluarkan hartaku sebagai sedekah, ya, ditujukan kepada Allah dan kepada Rasul. Faqala, maka Nabi berkata, amsik alaika ba'dha malik fahuwa khairun lak. Tidak usah engkau sedekahkan semuanya, ambil, tahan sebahagian.
Karena menahan harta sebahagian itu kebaikan juga untukmu, kata Nabi. Fakultu, maka aku berkata, inni amsiku sahmi alladhi bi Khaybar. Wahai Rasulullah, jatahku di Khaybar tetap aku pegang. Sementara selain itu maka aku sedekahkan di jalan Allah dan di jalan Rasul. Kemudian aku berkata, ya Rasulullah, inna Allah Ta'ala innama anjani bis-sidq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyelamatkanku dengan sebab jujur. Dengan sebab jujur. Allah selamatkan aku dengan sebab jujur. Wa inna taubati, di antara bentuk taubatku, alla uhadditha illa sidqan ma baqitu. Aku tidaklah akan berbicara kecuali dengan kejujuran selama hidupku. Fa wallahi, demi Allah, ma alimtu ahadan minal muslimin ablahu Allah Ta'ala fi sidqil hadith mundu dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumi hadza. Maka demi Allah, tidaklah aku mengetahui seorang pun dari kaum muslimin diuji oleh Allah pada pembicaraan, maksudnya dengan jujurnya ucapan, sejak aku menyebutkan itu kepada Rasulullah sampai hari ini. Artinya apa? Artinya tidaklah orang akan diuji terus-menerus karena dia jujur. Di awal mungkin sulit, di awal mungkin dia merasa sempit urusannya, tapi ketika itu terus dia pegang, dia berusaha untuk istiqamah di atas kejujuran, maka lambat laun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kelapangan. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, wa inni la arju an yahfazani Allah Ta'ala fima baqi, dan aku berharap Allah Ta'ala menjagaku apa yang tersisa dari usiaku. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 117 sampai 119 tentang taubatnya 3 orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mengikuti perang Tabuk: Ka'b bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah ibn Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Allah Ta'ala mengatakan, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhu fi sa'atil usrah. Kemudian di dalam ayat yang ke-18 Allah mengatakan, wa 'ala tsalatsati alladzina khulifu, dan atas 3 orang Allah menerima taubat atas 3 orang yang tidak mengikuti perang Tabuk. Hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat, sampai-sampai bumi yang begitu lapang menjadi sempit bagi mereka. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan, wattaqullah wa kunu ma'as sadiqin, bertakwalah kepada Allah dan senantiasalah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ini ayat ini tentang siapa? Tentang 3 orang. Bayangkan, di awal Ka'b bin Malik mengabarkan tidak mengikuti perang. Orang-orang yang tidak mengikuti perang itu jumlahnya berapa? 70 sekian, kata Ka'b bin Malik. Dan yang tidak ikut perang ini bisa jadi karena uzur, bisa jadi karena kemunafikan. Orang-orang munafik minta uzur kepada Nabi, sementara 3 orang ini jujur kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 orang ini jujur kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah abadikan dalam surat At-Taubah ayat 117 sampai 119. Berkata Ka'b bin Malik berkata, wallahi ma an'ama Allahu alayya min ni'matin qad ba'da idh hadanillahu lil Islam a'zama fi nafsi min sidqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla akuna kadzabtuhu. Demi Allah, tidaklah Allah berikan nikmat atasku, ya, dari kenikmatan setelah Allah hidayahkan aku kepada Islam yang lebih besar bagi diriku daripada jujurnya aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku tidak berdusta kepadanya. Ini nikmat yang paling besar, kata Ka'b bin Malik. Setelah Allah berikan hidayah kepada Islam, nikmat yang paling besar lagi adalah aku bisa jujur
kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara sekian banyak orang berdusta. Kemudian dikatakan fa ahlaka kama halakal ladzina kadzab. Adapun orang-orang yang berdusta, orang-orang munafik ini, maka mereka binasa. Allah Taala innallaha ta'ala qala, Allah Taala berfirman tentang mereka di dalam surat At-Taubah ayat 95 sampai 96. Allah mengatakan sayahlifuna billahi lakum idzan qadabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'aridu anhum innahum rijs. Maka mereka akan bersumpah dengan nama Allah untuk kalian apabila kalian berpaling kepada mereka, litu'ridu anhum, agar kalian berpaling dari mereka. Mereka bersumpah memberikan uzur, maka Allah katakan fa'aridu anhum, maka berpalinglah dari mereka. Orang-orang munafikin, orang-orang yang tidak ikut perang Tabuk ini, berpaling dari mereka. Innahum rijsun, sesungguhnya mereka itu rijis, kotor. Ma'wahum jahannam, tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Jazaa'an bima kanu yaksibun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Yahlifuna lakum litardaw anhum, mereka bersumpah agar engkau ridha kepada mereka. Jadi Ka'ab mengatakan apa? Mereka ini meminta uzur kepada Nabi kemudian bersumpah. Akhirnya apa? Nabi terima dan Nabi memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Namun setelah itu, setelah 50 hari, justru yang Allah terima atau Allah berikan ampunan adalah 3 orang ini. Sementara yang lain Allah katakan apa? Allah katakan fa'aridu anhum, berpalinglah engkau dari mereka. Innahum rijs, sesungguhnya mereka adalah kotor, orang-orang munafiqin. Kemudian Allah mengatakan yahlifuna lakum litardaw anhum, mereka bersumpah kepada Allah agar engkau ridha kepada mereka. Demi Allah wahai Rasulullah, kami ini ada uzur, itu kata mereka. Kemudian Allah mengatakan fa in tardaw anhum, kalau engkau ridha kepada mereka, fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin, maka Allah tak akan pernah ridha kepada orang-orang fasik, kepada orang-orang fasik. Kemudian Ka'ab berkata, kunna khullifna ayyuhas thalathatu an amri ulaika alladzina qabila minhum Rasulullah hina halafu lahu. Kami bertiga yang tidak ikut perang ini kunna khullifna ayyuhas thalathatu an amri ulaika, kami berbeda dengan urusan, kami berbeda dengan mereka ini, orang-orang yang minta izin kepada Nabi, orang-orang minta maaf kepada Nabi. Fabaya'ahum wastaghfaru lahum. Akhirnya apa? Orang-orang yang minta maaf ini kan akhirnya mereka berbaiat kembali kepada Nabi dan Nabi minta ampun kepada Allah untuk mereka. Wa arja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrana, sementara urusan kami yang jujur ini ditangguhkan oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah tidak langsung minta ya Allah ampuni Ka'ab bin Malik, tidak, tapi ditangguhkan. Sementara orang-orang yang lain langsung ya Allah ampuni fulan, langsung dimintakan ampun oleh Nabi untuk mereka. Maka kata Ka'ab bin Malik, sementara urusan kami ini diundur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan. Akhirnya Allah turunkan firman-Nya wa 'alal tsalatsati alladziina khulifu, ya, surat At-Taubah ayat yang 119. Akhirnya apa? Allah langsung yang menerima taubat 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Walaysa alladhi dzakara mimma khullifna ya takhallufana 'anil ghazwi wa innama huwa takhlifu iyana wa irja'uhu amrana 'amman halafa lahu wa'tadhara ilaihi faqabila minhu, muttafaqun alaih. Baik, kaum muslimin kaum muslimat, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka ini dia kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, orang yang salah seorang sahabat yang tak mengikuti perang Tabuk. Sementara ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memang kumpulkan pasukan. Tidak berangkatnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu pada perang Tabuk ini adalah merupakan kesalahan. Bukti itu salah apa? Nabi boikot, Nabi melarang
penduduk Madinah untuk berinteraksi dengan Ka'ab bin Malik dan 2 orang lagi kawannya. Berarti Ka'ab bin Malik di sini melakukan kesalahan, tidak ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala yang membawakan hadis ini di dalam bab taubat. Kenapa? Karena Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yang paling berharga bagi seorang yang beriman adalah bagaimana taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi apa? Nabi berkatakan, absyir, bahagialah engkau Ka'ab bin Malik, hari ini adalah hari terbaik yang ada sepanjang hidupmu. Mulai dari engkau dilahirkan sampai sekarang, maka ini adalah hari yang paling baik. Kenapa? Karena taubatmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Ka'ab bin Malik bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, ini taubat ini engkau yang kasih atau langsung dari sisi Allah taala? Maka Nabi mengatakan, bal min indillah, bahkan taubat ini adalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kaum muslimin dan kaum muslimat, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Pada kisah Ka'ab bin Malik ini banyak faedah yang bisa kita ambil. Banyak faedah yang bisa kita ambil. Pertama, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, faedah pertama yang bisa kita ambil bahwasanya kejujuran itu mesti akan mengantarkan kepada kebaikan. Itu pasti. Walaupun awalnya ya seorang merasa kesulitan, tapi ujungnya akan kebaikan. Sebagaimana Ka'ab bin Malik. Padahal ya ketika beliau telah jujur, kan godaan demi godaan datang orang-orang dari Bani Salimah mengatakan, dusta saja kepada Nabi, selama ini engkau tidak pernah berdosa, selama ini engkau tak pernah melakukan kesalahan, sekarang engkau ya berbohong kepada Nabi, setelah itu Nabi memohon ampun kepada Allah, selesai urusan. Tapi kata Ka'ab bin Malik, enggak. Maka ini selaras dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, alaikum bis-sidqi, wajib kalian untuk jujur. Fa innas sidqa yahdi ilal bir, kejujuran itu akan mengantarkan seseorang kepada perbuatan baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan perbuatan baik itu akan mengantarkan seseorang kepada surga. Wa innar rajula la yasduq wa yataharra as-sidq hatta yuktaba 'indallahi siddiqa. Seseorang itu dia jujur dan berusaha untuk selalu jujur sampai Allah tulis di sisi Allah bahwasanya fulan adalah orang yang jujur. Kemudian Nabi mengatakan, ya, wa iyyakum wal kadhib, dan hati-hati kalian dari dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, kedustaan itu akan mengantarkan kepada perbuatan yang keji. Wa innal fujura yahdi ilan nar, sesungguhnya perbuatan keji itu akan mengantarkan kepada neraka. Wa innar rajula la yakdzib wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba, seseorang berdusta dan selalu berdusta, maka sampai Allah taala menulis di sisi Allah bahwasanya si fulan sebagai seorang pendusta. Maka yakinlah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah bahwasanya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan, pasti. Kemudian faedah yang kedua adalah ketika Ka'ab bin Malik di hari ke-40 ini beliau diboikot, datang surat. Bunyi surat tadi apa? Kemarilah, kami akan muliakan engkau. Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Ka'ab bin Malik langsung bakar surat. Maknanya apa? Maknanya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau datang godaan dari orang-orang yang buruk, segera tepis dan menjauh. Segera tepis dan menjauh. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau langsung bakar surat tadi. Beliau tidak simpan surat tersebut. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwasanya para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah orang yang taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan
semua orang di Madinah diperintahkan oleh Nabi untuk tidak berbicara kepada 3 orang ini. Tak satu pun di antara mereka yang melanggar. Tak satu pun di antara mereka yang melanggar. Maka begitu mereka taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keluarga daripada Ka'ab bin Malik sekalipun tidak protes. Karena mereka faham bahwasanya segala ketetapan Nabi mesti baik. Segala yang diperintahkan oleh Nabi SAW pasti ada manfaatnya. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara faedah dari hadis ini adalah seseorang tidaklah boleh untuk menunda kebaikan. Tidak boleh dia menunda kebaikan. Apa yang menjadikan Ka'ab bin Malik tak jadi berangkat perang? Menunda. Kan itu kemarin. Apa kata Ka'ab bin Malik? Besoklah saya insya Allah akan bisa menyusul pasukan. Kemudian besoklah saya bisa menyusul pasukan. Akhirnya apa? Nabi sampai di Tabuk, Ka'ab bin Malik belum berangkat. Maka seorang muslim tidak boleh menunda-nunda kebaikan. Ya, sebagaimana nasihat dari Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah." Kalau engkau sekarang di waktu sore ingin melakukan kebaikan, jangan tunda di waktu pagi. Kita mau tobat sekarang, jangan besok saya akan tobat. Tidak ada cerita. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau engkau di waktu pagi segera lakukan kebaikan, jangan tunggu waktu sore. Maka ini wasiat bahwasanya seseorang tidak boleh baginya untuk menunda-nunda perbuatan baik. Kalau kita misalnya ingat kita mau ingin sholat, maka segera sholat. Kalau kita ingin bertobat, segera bertobat. Kalau kita ingin bersedekah, segera bersedekah. Maka kebaikan itu harus disegerakan. Jangan menunda-nunda untuk melakukan kebaikan. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini, yang mana pada intinya ketika seorang yang melakukan kesalahan benar-benar di dalam taubatnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba. Wallahu taala a'la wa a'lam. Sampai situ pembahasan kita, insyaallah taala. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih di bab taubat, masih ada beberapa hadis lagi insyaallah taala. Setelah itu baru kita pindah ke bab as-sabar, bab sabar. Allah ta'ala alam. Jika ada yang ditanyakan maka dipersilahkan. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ka'ab bin Malik dan 2 orang sahabat dikucilkan oleh sahabat yang lain karena perintah Nabi. Bagaimana kalau sekarang di tengah masyarakat ada seorang yang selalu berbuat jahat dan menyakiti orang lain? Apakah boleh dikucilkan dan bagaimana hukumnya? Baik. Maka Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, di antara yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah memboikot. Itu diajarkan Nabi. Hanya saja Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini al-hajar atau boikot ini, maka tentu seseorang harus bisa menakar antara maslahat dan mudarat. Apabila dengan memboikot orang ini lebih banyak maslahatnya dibandingkan mudaratnya, maka dengan itu dianjurkan untuk memboikot. Jikalau sebaliknya, ketika diboikot kok mudaratnya lebih besar, maka kita katakan berarti tidak boleh diboikot.
Jadi boikot ini Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, asasnya adalah maslahat dan mafsadat. Ketika maslahatnya lebih besar maka boleh. Namun sebaliknya, jika mafsadatnya lebih besar maka tidak boleh. Karena tujuan dari boikot tadi adalah agar orang yang melakukan kesalahan itu ya menyadari dan agar dia jera atas kesalahannya. Jadi efek jera bagi orang yang melakukan kesalahan. Nah, adapun zaman kita, apakah boikot ini adalah salah satu cara yang jitu ya agar orang kembali kepada kebenaran? Kita katakan tidak. Kenapa? Karena orang buruk jauh lebih banyak. Contohnya kok ada kawan salah kemudian awak boikot, ndak ka mengecek awak semuanya, ndak ka wajahnya muta, ndak awak ka tegur, ndak tegur sapa. Akhirnya apa? Ya kawan itu tidak ada masalah juga, karena toh bukan kita satu-satunya kawan dia. Berarti boikot, maka kita katakan sekali lagi Bapak Ibu, boikot ini ya asasnya adalah maslahat dan mudarat. Contoh awak ya di rumah, tidak usahlah kalau rumah tangga lah, suami istri. Ketika si istri melakukan kesalahan, maka suami lihat apakah boikot ini akan menyadarkan si istri atau tidak. Kalau seandainya tidak, maka tidak boleh di boikot. Tapi kalau dengan boikot itu istri bisa sadar, maka boikot. Tidak perlu diajak berbicara, tidak perlu berinteraksi. Kalau itu memang bermanfaat maka boleh. Tapi sekiranya tidak maka terlarang. Wallahu ta'ala alam. Dusta yang dibolehkan, sebagaimana Nabi SAW mengatakan dusta yang dibolehkan itu 3. Pertama, dusta untuk mengislahkan dua orang yang sedang bermusuhan. Kemudian yang kedua adalah dusta di medan pertempuran. Kemudian yang ketiga adalah dustanya suami terhadap istri. Dusta suami terhadap istri ini maknanya bukan dusta yang benar, bukan benar-benar dusta, ya, bukan benar-benar dusta. Tapi dusta di sini maksudnya adalah dusta yang tujuannya adalah untuk menghibur dan menyenangkan hati istri. Contoh, perlu contoh bang? Ikulah 20 tahun menikah, itu sebut ke orang rumah, deh tambah gaib tambah rancak nampak dia bang, ndak do tuh. Cuman apa? Boleh. Kan dusta tuh. Mana ada orang tambah tua tambah cantik? Tidak ada. Tapi kalau suami bilang ke istrinya, deh masya Allah, yobana semakin tua semakin rancak nampak ada bang. Itu bohong kan? Boleh. Deh masakan adik koyokanlah masakan lamun numba. Nakah mungkin lah, ya kan? Tapi kalau suami bilang seperti itu, bu, itu dusta untuk menyenangkan hati. Itu boleh, ya, boleh, ya. Tapi kalau dusta yang lain itu tidak boleh. Contoh misalnya, apalah? Biasanya suami ini kadang-kadang dia misal ya, dusta. Kadang-kadang sebagian orang seperti ini, Pak, dia memahami dusta suami terhadap istri ini mutlak. Berarti suami ini boleh saja bohong ke istri. Tidak, itu maknanya. Nah, itu maknanya, ya. Itu kan kita lihat tuh ada sebagian orang buat konten, ya kan? Oh, dia misalnya hobi sepeda. Kemudian dia belilah aksesoris sepeda kan, harganya 2 juta. Dia bilang ke istrinya 200.000. Ini berdosa dia. Tidak boleh, berdosa itu. Ya, berdosa. Jadi dusta yang boleh suami terhadap istri itu ya ya terkait apa yang menyenangkan hati istrinya. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara bertobat kalau kita berdusta dan berbohong kepada orang tua, Ustaz? Minta maaf. Nah, minta maaf. Sampai maafan wak mak yo ngelarin maafan. Alah cukup itu. Ndak lu perlu sampean mak wak pernah mambiak piti mak dulu.
Wak pernah berduto ke mak dulu, wak pernah ikut ke mak dulu, tak perlu tu. Pokoknya ambil si tangan mak wak tu, ambil tangan apa wak tu. Maafan wak yo mak yo. Yo lah mak maafan. Itulah selesai urusan itu. Ya wallahu taala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana ciri-ciri taubat kita diterima oleh Allah? Ya sebagaimana tadi dibahas oleh para ulama kita. Apabila seseorang bisa meninggalkan dosa itu, berarti itu indikasi bahwasanya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Pembahasan kita mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan terkurang saya mohon maaf. Kepada Allah taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.